Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami dengan tema Cognitive Structure Lawson dan MC Cowley, Cognitive Process Boyer. Thomas atau Tom, bisa dipanggil Tom Laws, lahir 27 November 1931 di Cape Town, adalah profesor kehormatan di Institute of Cognition and Culture. Dia adalah editor eksklusif jurnal. Dia adalah anggota pendiri dan penjabat sebagai presiden pertama Asosiasi Internasional untuk Ilmu Kognitif Agama. Struktur kognitif merupakan segala sesuatu yang mengetahui yang awalnya dijadikan landasan dalam melakukan pemahaman dalam menafsirkan apapun yang ada di sekitar kita, sehingga dalam hal tersebut kita dapat memahami mengenai apa saja yang terjadi dalam sekitar kita. Teori mengenal pola dalam psikologi kognitif. Di dalam fungsi ideologi terdapat suatu orientasi yang dapat membuka pengetahuan beserta wawasan kita terhadap makna dan juga dalam menunjukkan suatu tujuan yang ada di dalam kehidupan. Struktur kognitif yaitu secara keseluruhan mengetahui yang bisa dijadikan landasan untuk agar dapat memahami suatu kejadian alam, keadaan sekitarnya melalui pendekatan kognitif dalam bimbingan konseling. Lawson secara luas dianggap sebagai pendiri ilmu kognitif bidang agama. Dia telah menerbitkan buku Religion of Africa, Tradition in Transformation 1984, dan dengan Robert pada tahun 1990 dia juga memainkan peran utama dalam pendiri Departemen Agama di Universitas Negeri di Amerika Serikat selama tahun 1960-an. sebagai penghormatannya Religious as Human, Thomas Lawson diterbitkan pada tahun 2004. Dia adalah Profesor Emeritus Agama Komparatif di Western. Saat ini Lawson adalah peneliti senior dan profesor terhormat di tempat tinggalnya, laboratorium untuk penelitian eksperimental agama di Universitas Masaryk, Republik Ceko. Selain aktivitas penelitian, Lawson adalah seorang pelukis yang rajin, traveler, pembaca fiksi ilmiah, dan pengamat burung. Struktur kognitif merupakan segala sesuatu pengetahuan yang awalnya dijadikan landasan dalam melakukan pemahaman dengan menafsirkan apapun yang ada di sekitar kita, sehingga dalam hal tersebut kita dapat memahami mengenai apa saja yang terjadi di alam sekitar kita. Teori pengenalan pola dalam psikologi kognitif. Di dalam fungsi ideologi terdapat suatu orientasi yang dapat membuka pengetahuan beserta wawasan kita terhadap makna dan juga dalam menunjukkan suatu tujuan yang ada di dalam kehidupan. Di dalam masyarakat sendiri, fungsi ideologi merupakan suatu pendidikan yang bisa dihayati dan juga dipahami serta mengenai tingkah laku supaya bisa disesuaikan dengan suatu norma orientasi yang terdapat di dalamnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita mendengarkan sesuatu yang disebut dengan sebuah ideologi, misalnya saja saat kita mendengarkan suatu ideologi Pancasila, hal itu merupakan sebuah ideologi bangsa. Namun, sayangnya masih ada juga yang belum memahami mengenai ideologi tersebut. Dalam suatu istilah, ideologi bisa diartikan menjadi dua kata. Yang pertama adalah idea dan yang kedua adalah logos. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan suatu gagasan ataupun suatu ide yang memiliki pengertian ilmu, sehingga apabila disederhanakan menjadi sebuah ide-ide,
keyakinan maupun suatu gagasan di dalam sebuah konsep ideologi yang mengandung prinsip, dasar kehidupan dan juga mengenai tujuan dari sebuah bangsa. 6. Fungsi ideologi bagi suatu negara. Struktur kognitif. Struktur kognitif merupakan suatu pandangan yang dimana di dalamnya terdapat suatu landasan dalam membuat pemahaman mengenai segala yang terjadi di dunia ini. Di dalam suatu struktur kognitif adanya pacuan dalam memahami untuk menyikapi mengenai suatu persoalan yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat di dalam suatu kejadian atau masalah. Di dalamnya juga akan terjadi suatu kebijakan mengenai kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan juga kebudayaan. Orientasi dasar. Di dalam suatu orientasi, di dalamnya terdapat suatu tujuan melalui ideologi di dalam suatu masyarakat. Fungsi dari ideologi tersebut di mana dapat menentukan suatu kehidupan yang baik di mata masyarakat dan juga di negara. Apabila suatu negara tidak memiliki suatu ideologi di dalamnya sehingga dapat diprediksikan akan sangat mudah terpengaruh oleh ideologi bangsa yang di dalamnya terdapat satu bangsa yang akan mendekati dengan kehancuran. Norma-norma yang dijadikan pedoman. Apabila suatu negara yang memang memiliki ideologi pasti akan memiliki suatu pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Segala sesuatu di dalamnya yang menjadi warga negara sehingga tidak adanya norma-norma yang ada di dalam ideologi tersebut. Sehingga melalui norma-norma yang ada di dalamnya seseorang tersebut akan terpengaruh mengenai tingkah laku. Menentukan suatu identitas diri untuk menjadi seorang warga negara yang baik, tentulah kita diharuskan untuk membangun suatu ideologi dalam memperkuat suatu eksistensi yang sedang kita anut. Karena di dalam suatu ideologi tersebut terdapat suatu identitas yang tidak bisa disamakan oleh negara lainnya. Karena yang dapat membedakan kita dengan bangsa-bangsa lainnya yaitu suatu ideologi yang dianut. Di antaranya ideologi Pancasila yang dijadikan dasar filsafat, kepribadian diri, jati diri, pandangan hidup dan juga suatu dasar-dasar negara. Kekuatan dalam mencapai suatu tujuan di dalam ideologi dapat mendorong kita dalam mencapai suatu tujuan. Namun tanpa adanya pedoman dalam berbangsa dan juga bernegara, negara tidak akan bisa untuk mencapai cita-citanya. Untuk itu, ideologi merupakan sesuatu yang sangat penting apabila ingin mewujudkan cita-cita tersebut. Sumber edukasi di dalam masyarakat melalui norma-norma yang terkandung di dalamnya sehingga akan membuat masyarakat lebih memahami dan juga menghayati dan mengatur sebuah pola tingkah laku sebagai suatu sumber pendidikan yang tetap. Dalam pertanyaannya, Bigi tahun 1989 menyatakan bahwa perbedaan penting di antara teori belajar perilaku dengan teori belajar kognitif. Seorang guru ingin berubah teori belajarnya untuk mengubah tingkah laku dan juga perilaku siswa. Sedangkan guru yang menganut teori belajar kognitif ingin merubah struktur kognitif terhadap siswanya. Struktur kognitif pada seseorang bila suatu saat dapat meliputi segala sesuatu yang telah dipelajari oleh seseorang. Ausubel dalam Kalusmir tahun 1994, hasil belajarnya sendiri yang dapat dikelompokkan menjadi 1. Informasi, keterampilan, konsep prinsip, dan juga struktur pengetahuan, taksonomi, dan juga keterampilan dalam melakukan pemecahan masalah, strategi belajar dan juga strategi mengingat yang dapat dipelajari dan dipresentasikan secara internal. Fungsi ideologi. Setelah kita memahami mengenai struktur kognitif di dalam fungsi ideologi, berikut mengenai penjelasan menurut Sorjanto Puswardojo mengenai sebuah fungsi ideologi. Struktur kognitif yaitu secara keseluruhan pengetahuan yang bisa dijadikan landasan untuk dapat memahami suatu kejadian dalam keadaan sekitarnya melalui pendekatan kognitif dalam bimbingan konseling. Orientasi dasar dengan membuka suatu wawasan yang memberikan makna serta dapat menunjukkan tujuan di dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma yang ada di dalamnya bisa dijadikan sebuah pedoman dan juga pegangan bagi seseorang, bekal dan jalan bagi seseorang mengenai penentuan identitasnya. Dan yang terakhir adalah Boyer.
Herbert Wayne Herb atau Boyer, lahir pada tanggal 10 Juli 1936. Beliau adalah seorang peneliti dan pengusaha bioteknologi bersama dengan Stanley N. Cohen dan Paul Bert. Ia menemukan sebuah metode yang menyebabkan bakteri dapat memproduksikan protein asing sehingga mereka memulai bidang rekayasa genetika. Dia adalah penerima medali sains nasional pada tahun 1990. Penghargaan Lemelson Mead pada tahun 1996 adalah salah satu pendiri Genetech. Ia adalah profesor di Universitas California, San Francisco, dan kemudian menjabat sebagai wakil presiden Genetech tahun 1976 hingga pensiun pada tahun 1991. Kehidupan dan karir Boyer. Lahir di Derry, Pennsylvania, ia menerima gelar sarjana di bidang biologi dan kimia dari Perguruan Tinggi Saint Vincent di Lathrop, Pennsylvania pada tahun 1958. Ia menikahi istrinya, Grace, pada tahun berikutnya. Ia menerima gelar PhD dari Universitas Pittsburgh pada tahun 1963 dan berpartisipasi sebagai aktivis gerakan hak-hak sipil dan politik. Ia menghabiskan 3 tahun untuk mengerjakan karya pasca sarjana di Universitas Yale di laboratorium Profesor Edward Adelbert dan Bruce Caltron. Kemudian menjadi asisten profesor di Universitas California, San Francisco, dan seorang profesor biokimia dari tahun 1976 hingga 1991. Tempat ia menemukan bahwa gen dari bakteri bisa dikomunikasikan dengan gen dari eukario pada tahun 1977 laboratorium Boyer dengan kolaboratornya, Keiichi Itakura dan Arthur Trigg di City of Hope National Medical Center mendeskripsikan sintesis dan ekspresi gen pengoda peptida untuk pertama kalinya pada bulan Agustus 1978. Ia memproduksi insulin sintesis dengan menggunakan bakteri transgenik termodifikasi genetik, kemudian hormon pertumbuhan pada tahun 1979. Pada tahun 1976, Boyer mendirikan Genetech dengan pemodal Ventura Robert A. Swanson's pendekatan Genetech pada sintesis insulin pertama berhasil mengalahkan pendekatan Walter Gilbert di biogen yang menggunakan keseluruhan gen dari sumber alami. Boyer membangun gennya dari masing-masing nukleotida. Pada bulan April 1990, Boyer dan istrinya memberikan sumbangan sebesar $10.000 yang diberikan kepada Sekolah Kedokteran Yale dengan diwakilkan oleh seorang Boyer Center for Molecular Medicine dinamai berdasarkan keluarga Boyer pada tahun 1991. Pada kelas wisuda 2007, Kolese St. Vincent mengumumkan bahwa mereka telah menamai Sekolah Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika dan Komputasi dengan Sekolah Herbert W. Boyer. Di sela kegiatan profesional, Boyer merupakan Dewan Gubernur Saintifik dari Institut Penelitian Scripps. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.